Oke. Perubahan yang diatur oleh Undang-Undang Ciptaker terkait dengan PPN. Di situ ada penyesuaian di objek PPN berupa penyerahan konsinyasi yang dulu merupakan BKP, sekarang menjadi non-BKP. Penyertaan modal dalam aset atau penyertaan modal yang berupa penyerahan aset ke perusahaan tidak menjadi objek pajak dengan syarat yang menyerahkan dan yang perusahaan yang diserahi adalah PKP, serta penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP dan implikasi nanti si perusahaan bisa mengkreditkan pajak masukannya. Oke, next. Untuk relaksasi pengkreditan pajak masukan, jadi bagi perusahaan yang memperoleh pajak masukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP dan ternyata sebelum dikukuhkan itu sebenarnya dia sudah wajib bayar PPN. Jadi nanti pajak masukannya bisa dia pakai dengan cara bukan mekanisme PK dikurangi PN, bukan, tapi langsung PM itu dianggap 80% yang bisa diakui. Untuk ilustrasi pengkreditan pajak masukan PKP praproduksi dapat dilihat di materi ini. Jadi jadi perusahaan berdiri Januari 2020. Selama 3 tahun berikutnya dia belum melakukan realisasi produksi ditandai dengan ditandai dengan melakukan penjualan. Nah, akan tetapi selama 3 tahun tersebut WP ini telah memperoleh pajak masukan. Nah, kalau aturan yang lama pajak masukan yang bisa dikreditkan itu terbatas hanya barang modal. Kalau yang ini ada pengembangan bisa dikreditkan. Untuk pembelian yang selain barang modal pun bisa dikreditkan. Ini lebih menekankan ke pencantuman NIK tadi Bapak Ibu, bahwa pembeli yang tidak ber-NPWP itu wajib memberikan identitasnya kepada perusahaan penjual atau PKP penjual. Nah, kewajiban ini melekat pada perusahaan selain perusahaan yang masuk golongan perusahaan eceran. Kalau perusahaan eceran dengan karakteristik bahwa perusahaan eceran ini adalah perusahaan yang melakukan penjualan ke konsumen akhir saja. Nah, itu si PKP ini terbebas dari kewajiban mencantumkan NIK. Dia bahkan boleh tidak membuat faktur, jadi nanti penjualannya digunggung. Dia cukup membuat faktur penjualan atau invoice penjualan, nanti total penjualannya sebulan digunggung di SPT masa PPN. Jadi dia tidak wajib mencantumkan NIK. Nah, untuk perusahaan yang di luar perusahaan pedagang eceran ini, dia punya kewajiban membuat faktur secara lengkap. Bila bayarnya ber-NPWP harus mencantumkan NPWP, bila tidak harus mencantumkan NIK. Nah, memang di lapangan seringkali kita dapati bahwa ada buyer yang nggak mau muncul di sistem perpajakan. Akhirnya si buyer ini menggunakan NIK-nya beberapa pegawainya misalnya. Nah, untuk ke depan hal ini harus kita harus lebih hati-hati Bapak Ibu. Maksudnya NIK ini nanti kan akan data-data NIK kan ngumpul di sistem perpajakan. Jadi si KTP yang kita pinjam itu nanti datanya akan terkumpul di perpajakan, akan dikirim ke KPP yang bersangkutan sesuai alamat KTP-nya dan akan ditindaklanjuti oleh KPP setempat. Jadi ini kita harus menyikapinya dengan benar. Oke, secara detail untuk yang perubahan Undang-Undang Ciptaker ini yang berpengaruh ke Undang-Undang PPH tadi sudah disinggung secara ringkas, ini secara detailnya. Kalau di aturan lama itu subjek pajak itu tidak disebut secara eksplisit WNI atau WNA. Kalau di Undang-Undang baru ini redaksinya ditambahi
diperbaiki. Di situ disebut secara eksplisit bahwa subjek pajak disebut WNA atau WNI-nya. Jadi lebih jelas lah ya, tidak multitafsir. Next, Mas. Nah, ini untuk kaitannya dengan kemudahan yang untuk mendukung iklim usaha tadi. WNA yang mempunyai syarat tertentu, yaitu memiliki keahlian tertentu, itu nanti setelah dia menjadi wajib pajak dalam negeri, dia memperoleh fasilitas penghasilannya yang di luar negeri itu tidak dipajakin di Indonesia. Tapi ini memang hanya berlaku untuk 4 tahun. Dan syarat satunya adalah dia tidak menggunakan klausul-klausul di P3B atau di perjanjian treaty antara Indonesia dan negara di mana dia berasal. Oke. Untuk penghapusan PPh dividen, kalau dulu dividen itu bila diterima wajib pajak badan, dia akan bebas PPh ya Bapak Ibu. Nah, untuk aturan baru ini, dividen baik diterima oleh wajib pajak badan maupun OP itu tidak dikenakan pajak penghasilan, dan syarat bila dividen itu diperoleh dari perusahaan dalam negeri, dia nanti diinvestasikan di dalam negeri selama kurun waktu tertentu. Nah, kurun waktunya ini berapa dan investasinya dalam bentuk apa, kita tunggu aturan lebih lanjut. Untuk kaitannya dengan dividen tadi, PP yang telah dibayar atau terutang di luar negeri tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang. Kedua, tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memanfaatkan fasilitas ini, otomatis kredit pajak luar negeri tidak bisa dipakai. Oke, next. Jika dividen tadi tidak diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu, penghasilan dari luar negeri merupakan penghasilan pada tahun pajak di mana penghasilan tersebut diperoleh, dan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri merupakan kredit pajak. Jadi untuk dividen ini sebenarnya ada dua cara Bapak Ibu. Pertama, nanti dipajakin seperti aturan lama atau mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau mau mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja, syarat 30% tadi dipenuhi. Nah, kalau Bapak Ibu berhitung aja, nanti kredit pajak di luar negerinya gimana kan gitu. Kalau Bapak Ibu merasa kredit pajak di luar negeri itu lebih menguntungkan untuk dipakai di SPT Bapak Ibu pilih opsi kedua. Jadi nggak perlu memenuhi, justru pembagian dividennya jangan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, mestinya begitu. Oke, itu pilihan di Bapak Ibu, tinggal berhitung aja. Oke, next. Pengaturan lebih lanjut ini untuk kriteria investasinya berupa apa, waktu tertentu berapa lama, kita tunggu di Peraturan Menteri Keuangan. Oke, next. Oke, next. Nah, perubahan berikutnya adalah perubahan non-objek pajak penghasilan. Satu, yaitu di koperasi, bagi bagian laba sisa hasil usaha yang diterima oleh anggota itu bukan merupakan objek pajak. Berikutnya adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan dana haji tersebut bukan merupakan objek pajak. Bagi lembaga yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan, itu ada penghasilan yang non objek juga, dengan syarat bahwa lembaga tersebut didaftarkan pada instansi yang membidanginya. Sisa lebih
yang diperoleh ditanamkan kembali dalam 4 tahun atau ditempatkan sebagai dana abadi di dana abadi. Tapi untuk aturan lebih lanjut nanti dilihat di peraturan Menteri Keuangannya, Bapak Ibu. Next. Perubahan berikutnya adalah pengaturan tarif pasal 26 untuk bunga luar negeri itu diberi keleluasaan ke seingat saya di peraturan Menteri Keuangan, bukan peraturan pemerintah. Ini mungkin nanti teksnya harus diganti. Jadi untuk memberikan keluasan terhadap investasi dari luar negeri, itu ada insentif di tarif PPh pasal 26 yang semula 20%, nanti itu bisa bergerak turun, diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, Bapak Ibu, sesi materi saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan dengan tanya jawab.